sebisa mungkin itu sesimpel mungkin gitu loh. Jadi Bagaimana? Pak Yoyo lebih baik nggak pakai waktu ya? Kayak gitu. Iya, kalau saya lebih baik tidak pakai waktu. Kalau saya bilang, kalau saya boleh itu Pak Yoyo nggak bisa, Pak Yoyo. Tadu, Buti nggak saya Nanti izinkan Bapak Yoyo berbicara. nyesel, Pak Yoyo begitu, Pak Yoyo. Enggak. Buti nggak saya izinkan Tenang aja, Bu, berbicara di karena sini. saya kan saya kan cuma ingin mereaksi yang sudah di video itu gitu kan. Ya. Kalau kita bikin tema baru lagi ya itu mungkin bisa. Tetapi kalau ini saya kan cuma ingin mereaksi dulu, ini hanya untuk istilahnya perkenalan lah, untuk pemanasan, untuk perkenalan gitu, Bu. Enggak masalah, Bu, tenang aja, Bu. Saya udah siap semuanya. Ya, kalau saya lebih dengar pembicara ketimbang rekan pembicara kalau saya gitu loh. Berarti Pak Yoyo lebih menginginkan tidak pakai waktu berarti ya. Bagaimana Bang Juma? Tapi gini loh. Dalam kebenaran. Sebentar dulu. Sebentar tunggu dulu Buti. Ya. Saya yang berbicara di sini, saya yang bertugas. Enggak, saya lagi mau di live di tempat saya, Pak. Oke, siap. Itu di mute aja di situ. Sana di mute, saya di mute. Oke. Terima kasih. Bagaimana Bang Juma bersedia untuk tanpa pakai waktu seperti permintaan Pak Yoyo? Ya, silakan aja, nggak apa-apa. Yang penting kan temanya jelas, kita bahas apa gitu yang kemarin kan? Yang kemarin Bang Zuma bahas dengan Bang Erben itu ya. Terkait dengan manakah Tuhan yang benar ya? Seperti ya tentang ketuhanan ya, tentang ketuhanan Yesus ya, yang di Bang Erben kemarin kan bertanya, kalau Yesus dibangkitkan, apakah firman-Nya juga dibangkitkan? Yang seperti itu. Oh, yang kemarin itu kalau nggak salah ingat, membahas tentang ketuhanan Yesus gitu loh, Pak. Betul. Iya. Ya, jadi saya harap Bang Zuma kalau bisa presentasinya itu ya sama seperti ketika bertemu dengan Bang Erben, karena Bang Zuma kan belum mendapatkan jawaban yang sesuai dengan apa yang Bang Zuma inginkan. Betul atau tidak? Iya betul. Iya, saya melihat itu, saya mengikuti itu. Saya tahu bahwa Bang Zuma itu belum menemukan jawaban seperti apa yang Bang Zuma inginkan. Saya sudah bisa membahas semuanya. Maksudnya demikian juga Bang Erben, saya tidak mengecilkan ya, tidak mengecilkan enggak. Tetapi kan semua orang itu kan punya talenta yang berbeda-beda, punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Semua manusia di dunia kan tidak ada yang sempurna. Jadi mereka, Bang Erben punya banyak kelebihan, tapi bukan berarti tidak punya kelemahan. Saya punya banyak kekurangan, tapi bukan berarti saya tidak punya kelebihan gitu. Jadi apa yang dijelaskan Bang Erben itu memang masih ngambang gitu. Nah, maka dari itu Bang Zuma review lagi yang seperti apa yang Bang Zuma diskusikan dengan Bang Erben. Nanti pertanyaannya kurang lebih juga seperti itu gitu. Oke, baik, saya ambil alih sebagai moderator biar cepat gitu ya. Bang Handi, moderatornya saya Bang Handi. Oh iya, sorry. Oh, mantap kalau begitu, mantap. Bang Handi ngopi dulu lah malam ini lah. Oke. Jadi udah bisa kita mulai perdiskusian atau dialog pada malam kali ini. Gimana saudara-saudara pembicara semua? Saya ngikut, Dek. Siap. Saya selalu siap. Iya. Yoyo, gimana? Sudah siap Pak Yoyo? Ya, siap. Oke. Dengan topik saya make sure-kan lagi ya, dengan topiknya manakah Tuhan yang benar? Pembicara Islam Bang Juma, pembicara Kristen Pak Yoyo Iswanto ya, betul ya? Ya, kalau kemarin itu kan judulnya kan begini, nanti dulu ya. Ya, kemarin silakan, itu judulnya di sini kan judulnya itu apa ya? Ntar dulu. Judulnya kan, Zuma menggugat ketuhanan Yesus, judulnya itu. Apakah itu benar? Tapi ini yang bikin judul mungkin channel Kristen ya. Jadi intinya itu judul dari Bang Erben. Oh ya udah ya, yang itu ya. Bang Zuma udah tahu ya. Ya, secara konteks sebenarnya judulnya sama, manakah Tuhan yang benar, substansinya sama. Ya, nggak apa-apa. Yang penting Bang Zuma temanya sudah tahu atau materinya sudah tahu ya? Sudah tahu. Udah. Oke, siap. Oke. Saya buka ya. Terima kasih semua sudah hadir dua pembicara kita, yakni dari Islam Bang Juma, yang tentu kita juga sudah saling tahu semua ya siapa ini Bang Juma, dan track recordnya juga akan menghadapi pembicara Kristen, yaitu diwakili oleh Pak Yoyo Iswanto
pada malam kali ini. Dan langsung aja saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ya, pada malam kali ini kita akan mengadakan debat online, yakni membicarakan dengan topik manakah Tuhan yang benar topiknya. Topik ini memang cukup krusial dan sangat fundamental sekali dalam setiap umat beragama ya, karena ketika kita dijustifikasi bahwa Tuhan kita salah, itu sangat berpengaruh sekali tentunya dengan keimanan dari tiap umat beragama, dan ini memang perlu didiskusikan, dan ini memang topik yang begitu krusial sekali dan sangat mendasar ya dalam sebuah keimanan, di dalam sebuah keagamaan. Dan pada malam kali ini sudah hadir dua pembicara kita. Dari Islam diwakili oleh Bang Zulkifli M. Abbas atau Bang Juma, dan juga dari Kristen diwakili oleh Pak Yoyo Iswanto. Pertama saya akan sapa dulu dua pembicara ini, dari Bang Juma dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Juma, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Dinda, terima kasih. Gimana Bang, sudah siap Bang? Senantiasa siap tentunya. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Kita sapa juga Pak Yoyo Iswanto, pembicara Kristen. Shalom Pak Iswanto, selamat malam. Apa kabarnya hari ini? Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Terima kasih. Sehat dan tidak ada satu apapun. Terima kasih. Alhamdulillah, puji Tuhan ya Pak Yoyo Iswanto. Amin, amin. Topik pada malam kali ini sudah disetujui oleh kedua pembicara, yakni bertopikkan manakah Tuhan yang benar, dengan rules aturan waktu, berarti saling bergantian berbicara tanpa waktu ya, betul ya? Siap. Ya. Oke, pertama dari yang menggugat berarti di sini kan adalah Bang Juma ya, yakni pihak Muslim. Saya serahkan dulu kepada Bang Juma untuk memberikan gugatan-gugatannya ya, nanti bisa dijawab oleh Pak Yoyo. Dengan kode silahkan ya. Silahkan Bang Juma, saya serahkan waktu dan tempat untuk Bang Juma. Tafadol. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sahabat-sahabat sekalian, dimanapun sahabat berada, alhamdulillah malam ini kembali kita berdialog yang membahas tentang konsep ketuhanan. Namun saya harus meluruskan kembali bahwa bukan saya yang menggugat tentang ketuhanan Yesus, tetapi kalau saya boleh luruskan, justru Yesus yang menggugat tuduhan bahwa dia adalah Tuhan. Jadi gini, kalau di dalam ajaran Islam itu sudah sangat jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahada, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Tuhan itu hanya satu, Tuhan itu tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada manusia atau makhluk yang setara dengan Allah. Terkait dengan sosok yang datang kepada Bani Israel, di dalam Al-Quran menyatakan dirinya dengan jelas, innallaha huwa rabbi wa rabbukum fa'budu hadza siratum mustaqim. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan ya, wa ma ya'tihim min nabiyyin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang seorang nabi kepada Bani Israel, pasti diolok-olok, pasti dinistakan, pasti dihinakan, pasti dihujat, dan tidak jarang di antara para nabi yang diutus itu dibunuh oleh mereka. Jadi Bani Israel ini, siapapun yang datang pada mereka, pasti dipelintir ajarannya. Kemudian, berbicara mengenai konsep ketuhanan. Islam itu sudah final, tidak ada sembahan selain daripada Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, tidak ada makhluk yang setara dengan Allah, sesuai dengan apa yang kemudian di dalam pengabaran yang masih terekam di dalam perjanjian lama. Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa,
Tuhan itu tidak pernah menjadi dua, menjadi tiga, dan seterusnya. Lalu kemudian terakhir dari saya sebagai pembuka, klaim bahwa Yesus itu adalah firman itu berasal daripada pengajaran ahli Torah, pengajaran orang Farisi, pengajaran yang kemudian dinubuatkan di dalam Matius 23 nomor 15 yang menerangkan, celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi lautan, menyeberangi lautan dan menjelajahi daratan untuk mendapatkan pengikut, dan setelah kau mendapat pengikut, kau jadikan pengikut itu sebagai ahli neraka, dan kau jadikan mereka 2 kali lebih jahat daripada engkau. Kita nanti akan mengulas ini, ya, siapa yang menjadi korban dari ahli kitab yang dinubuatkan 2 kali lebih jahat daripada ahli kitab sendiri. Demikian dari saya, bahwa Yesus itu bukan firman, melainkan Yesus itu adalah penyampai firman. Yesus itu adalah utusan Allah kepada Bani Israel. Terima kasih. Oke, terima kasih Bang Juma. Nah, langsung kita berikan waktu juga kepada Pak Yoyo Iswanto untuk menyampaikan opening statement-nya dulu ya. Nanti setelah sesi opening statement baru kita bisa saling melakukan bantah-membantah ya dari argumen satu sama lain. Silakan Pak Yoyo, tempat dan waktu saya persilahkan. Ya, begini. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya pun juga demikian ya, bahwa konsep ketuhanan Kristen adalah Allah Tritunggal. Sehingga di dalam Yohanes 1 ayat 1 sudah dijelaskan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Nah, dari situ saya meyakini bahwa firman Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Dan Yesus salah satu pribadi dari ketiga pribadi, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Salah satu pribadi dari ketiga Allah Tritunggal itu sendiri. Nah, kemudian kalau saya percaya dengan Allah Tritunggal, karena ya memang di Alkitab saya sudah tertulis seperti itu. Nah, selanjutnya di sini saya sebenarnya ingin menjawab semua apa yang diperdialogkan dengan Bang Erben kemarin. Nah, untuk itu mungkin lebih baik selanjutnya Bang Zuma langsung membicarakan atau mempertanyakan seperti apa yang kemarin ditanyakan kepada Bang Erben. Mungkin open statement saya hanya seperti itu. Saya tidak perlu panjang lebar untuk memberikan open statement. Lebih baik nanti kita fokuskan untuk membahas siapa yang bersebenarnya Allah yang sejati, apakah Allah Tritunggal, yaitu Yesus, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus, atau yang lain. Demikian dari saya. Silakan. Oke. Terima kasih Pak Yoyo. Langsung saja saya berikan kepada Bang Juma kesempatannya. Tafadhol ya. Bang Juma. Baik, terima kasih saudara saya Pak Yoyo. Ya. Jadi gini, berbicara mengenai Yesus, akal kita itu akan selalu tertuju kepada Yesus itu adalah manusia. Muncul belakangan nanti konsep yang dikatakan doktrin dan dogma bahwa dia memiliki sisi keilahian. Saya ingin mengulas dari Mazmur 33 nomor 8 dan nomor 9. Biarlah segenap bumi takut kepada Tuhan, biarlah semua penduduk dunia gentar terhadap Dia. Di nomor 9 diterangkan, sebab Dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Berarti di dalam data ini jelas bahwa ketika Allah itu berfirman, maka semuanya itu terjadi, maka semua itu menjadi, maka semua itu tercipta. Allah memberi perintah, maka semuanya ada. Contoh, ketika Gabriel datang kepada Maria,
Maria perawan. Apakah dia punya anak? Tidak ada dia punya anak. Tapi ketika perintah Allah itu datang, wahai Maria, Tuhan yang maha tinggi, yang maha kuasa menginginkan engkau hamil, maka kehendak Tuhan itu terjadi. Maka apa yang diterangkan dalam Mazmur 3, nomor 8, nomor 9, bahwa ketika dia berfirman, maka semua jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Saya ingin Bapak mengulas kepada saya, ketika kemudian Allah berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Posisi Yesus di situ sebagai apa, Pak? Silakan. Ya, begini Bang Zuma ya. Sebelum saya menjelaskan Bang Zuma, maka ini saya perlu membuktikan atau memberikan pengetahuannya dulu dari awal. Kita tidak bisa langsung saya membuktikan, oh ini Yesus itu posisinya dari apa gitu ya. Saya begini, saya akan jelaskan dulu tentang Allah Tritunggal, mau tidak mau, karena ini kan ada kaitannya dengan Allah Tritunggal, ya. Jadi begini, saya akan menjawab pertanyaan Zuma. Tapi sebelumnya ya, saya jawab pertanyaan Zuma, maka saya mau kasih contoh untuk Zuma. Begini, ketika Zuma masih sekolah tingkat SLA, pada waktu itu, dan misalnya sebagai menjalani ujian ya, misalnya Zuma itu menjalani ujian sekolah atau negara, maka biasanya ada ujian praktek juga. Dan sebelum ujian praktek, maka terlebih dahulu Zuma pasti sudah memahami teorinya. Kalau Zuma tidak memahami atau teorinya, maka mustahil Zuma bisa mengerjakan prakteknya. Jadi untuk bisa mengerjakan prakteknya, maka terlebih dahulu Zuma harus bisa memahami teorinya. Demikian juga kalau Zuma membicarakan atau membahas tentang Bapa, Anak, dan Roh Kudus atau firman Allah atau Yesus firman menjadi manusia, maka Zuma juga harus memahami doktrinnya gitu. Jadi Zuma sebelum memahami tentang Yesus sebagai firman menjadi manusia, tentang Bapa, tentang Anak, Zuma harus memahami doktrinnya seperti itu. Nah, oleh sebab itu maka anggap saja kalau Zuma memahami doktrin Trinitas itu sebagai teorinya dan memahami tentang Bapa, Anak, atau firman yang menjadi manusia maupun Yesus satu pribadi dua kodrati itu sebagai prakteknya. Selanjutnya saya akan berikan penjelasan secara transparan atau secara garis besarnya tentang bagaimana memahami doktrin Trinitas dan yang mudah dipahami. Pertama, Alkitab itu adalah firman Allah yang sejati, yaitu Allah yang menciptakan langit dan bumi serta seluruh isinya. Kedua, Alkitab juga merupakan kitab suci sejarah yang tidak bisa dibantah oleh siapapun, dan yang namanya sejarah, maka segala sesuatu yang terjadi pasti melalui proses, tanpa terkecuali kemunculan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ternyata kemunculan Roh Kudus tersebut baru muncul atau terdapat di Yesaya 63 ayat 10. Ketiga, di Alkitab juga banyak ayat-ayat yang mempunyai arti ganda. Arti ganda itu maksudnya ada ayat-ayat yang mempunyai arti lebih dari satu, bisa dua, tiga, dan seterusnya. Kemudian setelah kita pahami tentang ketiga hal tersebut, maka saya akan mengambil ayat referensi yang merujuk pada doktrin Trinitas, yaitu Kejadian 1 ayat 1-3, yang berbunyi demikian. Ayat 1, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Ayat 2, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya. Roh Allah yang melayang-layang di atas permukaan air. Ayat ketiga, berfirmanlah Allah, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Ayat 1, di sana Allah sedang memperkenalkan dan menunjukkan keberadaannya sebagai Allah yang seutuhnya atau Allah secara keseluruhan. Dan Allah yang seutuhnya tersebut akan muncul sebagai pribadi Bapa. Kemudian Allah secara keseluruhan juga memperkenalkan rohnya yang terdapat di ayat 2, yaitu roh Allah, dan roh Allah tersebut yang akan muncul sebagai pribadi Roh Kudus. Selanjutnya, Allah secara keseluruhan seutuhnya
juga memperkenalkan firman-Nya di ayat yang ketiga, yaitu firman Allah, dan firman Allah tersebut akan muncul sebagai anak atau Yesus. Selanjutnya, setelah kita ketahui mana yang akan muncul sebagai pribadi Bapa, pribadi Anak, dan pribadi Roh Kudus, maka untuk memahami secara konkret Trinitas itu bisa diilustrasikan pada setiap orang atau individu kita masing-masing. Jadi begini, ilustrasi tentang Trinitas itu bisa diilustrasikan pada tubuh kita atau pada diri kita masing-masing. Kenapa demikian? Karena manusia itu diciptakan menurut rupa dan gambar Allah, atau menurut gambar dan rupa Allah. Nah, karena manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, maka manusia ini pada dasarnya terdiri dari tiga hal, yaitu satu tubuh, dua pikiran, tiga nyawa. Nah, jadi ayat 1 terdapat pribadi Allah secara keseluruhan tersebut, itu yang akan muncul sebagai Bapa, maka bisa diilustrasikan pada tubuh kita masing-masing. Tubuh saya misalnya, tubuh saya secara keseluruhan mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Ayat 2 terdapat pribadi roh Allah, terdapat roh Allah. Roh Allah tersebut yang akan muncul sebagai pribadi Roh Kudus, maka itu bisa diilustrasikan sebagai nyawa saya. Yang ketiga, di sana terdapat firman Allah. Firman Allah tersebut yang akan muncul sebagai anak atau Yesus. Nah, kemudian kita memahami bahwa Trinitas itu kan definisinya tiga pribadi yang berbeda satu hakikat. Lalu tiga pribadi itu yang mana? Kita tahu bahwa tubuh kita itu tadi terdiri dari tiga hal, yaitu tubuh, pikiran, dan nyawa. Jadi tiga pribadi yang berbeda itu antara tubuh saya misalnya berbeda dengan pikiran saya berbeda dengan nyawa saya berbeda dengan tubuh saya. Jadi tiga pribadi yang berbeda. Kemudian satu hakikat itu yang mana? Satu hakikat itu ya kita tinggal menjumlahkan. Misalnya satu pribadi tubuh saya ditambah satu pikiran saya ditambah satu nyawa saya, maka saya tidak mungkin menjadi tiga individu atau tiga orang, tetapi saya tetap menjadi satu orang tetapi terdiri dari tubuh, ya, pikiran, dan nyawa. Nah, demikian juga untuk memahami tentang Allah Tritunggal itu tadi, ya, Bapa berbeda dengan Anak berbeda dengan Roh Kudus berbeda dengan Bapa. Jadi pemahamannya itu hampir sama dengan memahami tubuh kita, tiga hal itu tadi, dan kita bisa membedakan lalu kita jumlahkan. Nah, setelah kita memahami bahwa Allah itu Kejadian 1 ayat 1 dan 2 dan 3 itu yang akan muncul sebagai pribadi Bapa, pribadi Roh Kudus, dan pribadi Anak, maka kita tinggal menjumlahkan satu pribadi Bapa ditambah satu pribadi Anak ditambah satu pribadi Roh Kudus. Maka Allah itu tidak mungkin menjadi tiga Allah, tetapi Allah itu tetap esa dalam arti Tritunggal, yaitu Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, sekarang poin saya begini. Selanjutnya, kalau tadi Bapa itu diilustrasikan tubuh kita masing-masing, kemudian kalau Roh Kudus itu diilustrasikan pada nyawa saya, firman itu diilustrasikan pada pikiran saya. Nah, maka dari itu firman itu sama dengan apa? Firman itu setelah saya ilustrasikan sebagai pikiran saya. Kenapa saya ilustrasikan sebagai pikiran, bukan saya ilustrasikan sebagai kata-kata? Karena kalau firman itu diilustrasikan sebagai pikiran, karena setiap orang itu kan punya pikiran satu, ya. Selain itu, apa yang dilakukan oleh manusia, setiap apa aktivitas yang dilakukan oleh setiap manusia itu dimulai dari pikiran, bukan dari yang lain-lain. Contohnya, misalnya Bang Zuma mau menulis, tidak mungkin Bang Zuma langsung kaki berjalan menuju tempat tulis atau tempat pena atau mengambil buku, tidak. Tetapi pertama-tama yang bekerja adalah pikiran. Pikiran tersebut memprogram kaki lalu berjalan menuju ke tempat pena dan
tempat buku, lalu mengambil buku dan pena, kemudian pikiran memprogram lagi tangan, kaki, tangan, mata, dan pikiran itu sendiri untuk menuliskan sebuah surat misalnya. Demikian juga berkata-kata. Berkata-kata itu tidak mungkin orang langsung nyeplos, langsung berkata-kata, dan langsung bicara seperti itu. Tetapi orang mau berkata-kata itu juga diprogram oleh pikiran dulu. Tidak mungkin orang mau berkata-kata itu langsung jeplak, langsung mangat, tidak. Termasuk seperti saya ini ya. Jangankan saya berkata-kata banyak, sedangkan berkata-kata beberapa kata pun tetap diprogram oleh pikiran. Nah, jadi saya menanggapi Bang Zuma tadi, kalau Bang Zuma tahu urut-urutannya, maka ketika penciptaan langit dan bumi seperti apa yang Bang Zuma katakan Yesus di mana? Ya Yesus itu sudah ada sebelum dunia ini dijadikan. Seperti yang di firman itu tadi, firman kan akan muncul sebagai anak gitu ya, sebagai Yesus itu sendiri. Nah, di Yohanes 8:58, sebelum Abraham jadi aku telah ada. Jadi sebenarnya Yesus itu sudah ada sebelum Abraham jadi. Kolose 1 ayat 17 juga mengatakan di sana gitu. Jadi begitu ya Bang Zuma. Tadi sebenarnya saya ini ingin mereview, ingin mengulang apa yang kemarin Bang Zuma itu, yang Bang Zuma tanyakan kepada itu. Maksud saya seperti itu gitu loh. Yang Bang Zuma tanyakan pada Bang Erben, saya cuma sebenarnya mempersiapkan itu. Tapi kalau akhirnya lari kemana-mana ya, ini kan bukan seperti Bang Zuma yang tanyakan kemarin. Nah, mungkin seperti itu tanggapan saya ya. Terima kasih. Baik, moderator. Ya, silakan langsung Bang Juma ditanggapi Bang Juma. Oke. Bang. Ya, jadi gini Pak Yoyo, terkait dengan apa yang saya tanyakan terhadap Saudara Erben itu sudah selesai. Arti kata bahwa uraian daripada Saudara Erben itu hanya mendudukkan final ending daripada soal jawab Yesus itu adalah ciptaan. Posisinya di situ, Pak. Nah, kembali kepada apa yang Bapak urai. Kalau Bapak mengilustrasikan konsep Tritunggal itu sama seperti tubuh manusia, yang saya lihat bukan tubuh manusianya, Pak. Tetapi yang seharusnya terjadi di dalam iman Bapak itu adalah Tuhan itu banyak tunggal. Bukan Tritunggal, tetapi banyak tunggal. Kenapa saya katakan begitu? Saya kasih data, Pak. Lukas 3 nomor 22. Dan turun Roh Kudus ya dalam rupa burung merpati di atasnya. Dan terdengarlah suara dari langit, engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah, lalu kemudian Kisah Para Rasul 2 nomor 3. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Ini juga roh. Kemudian di dalam Wahyu 1 nomor 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu, dan dia yang ada, dan yang sudah ada, dan yang ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya. 7 Pak, 7. Itu tadi udah berbeda, itu udah lebih 10 Pak. Kemudian Wahyu 3 nomor 1. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Ini 7 lagi, 7 tambah 7 sudah 14 Pak. Jadi bukan Tritunggal. Wahyu 4 nomor 5, dari tahta itu keluar kilat 1 dan bunyi gemur yang menderu 2 dan 7 obor 8, 9 di hadapan tahta itu. Dan itulah ketujuh roh Bapa. Jadi selalu identik Tuhan Bapa itu memiliki banyak roh, bukan roh. Belum lagi tampilan yang bermacam-macam. Jadi kalau konsep hari ini dipilih oleh gereja, anak Bapa, Putra dan Roh Kudus, Pak, ini penjelmaan Tuhan Bapa yang lainnya mau dikemanakan. Itu dulu. Lalu kemudian terkait dengan Yesus sendiri. Saya fokus kepada Yesus. Tritunggal tadi udah gagal tuh, udah gugur. Kembali kepada Yesus. Ketika maaf, tunggu saya potong. Cuma tidak boleh memaksa konsep keyakinan saya untuk disamakan dengan konsep yang itu sudah melanggar, Mas. Kamu sudah sudah melewati rambu-rambunya. Saya potong dulu Pak Yoyo. Ini giliran Bang Juma berbicara, nanti bisa ditanggapi nanti pas giliran bagiannya Pak Yoyo. Terima kasih Pak Yoyo. Silakan Bang Juma dilanjut.
Baik, Pak Yoyo, kalau saya juga ingin mendudukkan ajaran Yesus, Pak, sekali Bapak ngomong tadi, belum sampai 2 kalimat, saya sudah harus potong pembicaraan Bapak, karena itu adalah makar bagi ajaran Yesus. Ingat itu. Ya, Pak ya, Yesus punya Tuhan, Pak. Tuhannya cuma satu. Dan dia tidak pernah mendudukkan dirinya setara dengan Tuhannya. Bapak lebih besar daripada aku, kata Yesus. Itu poin. Nah, terkait dengan Tritunggal, saya katakan gugur, Pak. Harusnya banyak tunggal. Kalau Trinitas saya katakan banyak tas. Tas. Itu banyak, Pak. Belum lagi kalau kita masuk ke dalam Wahyu 5 nomor 6. Ada 7 roh Tuhan di situ. Jadi Roh Kudus bukan hanya Roh Kudus, masih banyak roh-roh yang lain. Saya masuk kepada inti bahwa Yesus menggugat tuduhan gereja yang mengatakan dirinya Tuhan. Bukan saya yang menggugat, Pak. Yesus yang menggugat tuduhan bahwa dia Tuhan. Itu harus dicamkan baik-baik. Ketika Bapak membaca data di dalam Kejadian 1 bahwa roh Tuhan melayang-layang, kemudian di situ ada firman Tuhan, kemudian di situ ada Bapa. Yang ingin saya tanya di sini adalah di mana posisi Yesus pada saat itu? Satu, dan pada saat kejadian pertama sebelum terciptanya matahari di hari keempat, di mana posisi matahari sebelum tercipta menjadi matahari? Jadi ada 2 yang ingin saya tanya kepada Bapak sebagai uji coba bahwa Bapak itu memahami Kristen dengan benar. 1, di mana matahari sebelum Tuhan mengatakan jadilah terang, jadilah malam? 2, di mana Yesus ketika Tuhan berfirman pada saat kejadian pasal pertama itu? Bahwa jadilah terang, terang itu baik, gelap itu baik, maka dikatakanlah hari pertama. Yang saya tanya kepada Bapak, di mana Yesus pada saat proses penciptaan dan di mana matahari sebelum tercipta menjadi matahari? Silakan. Baik. Ya, Pak Yoyo, sebelum saya berikan ke Pak Yoyo ya, saya hanya ingatkan dulu tadi Bang Juma melempar pertanyaan ada 2 dan ini saya notekan juga ya. Di mana matahari ketika matahari belum diciptakan ya di hari keempat ya kalau nggak salah ya itu, dan juga di mana Yesus saat penciptaan. Nah itu yang hanya sekedar reminder saja ya Pak Yoyo ya, 2 pertanyaan tadi yang mesti dijawab. Silakan Pak Yoyo, saya berikan waktunya kepada Pak Yoyo. Ya, baik. Zuma sudah terlalu memaksakan kehendak ya. Zuma tidak bisa kamu Zuma memframing atau memaksakan konsepmu supaya sama dengan konsep Kristen. Saya pun juga tidak mau memaksakan konsep keyakinan Zuma untuk supaya sama dengan konsep keyakinan saya. Zuma di sini sudah terlalu banyak memframing. Jadi Zuma itu kalau memahami kitab suci agama lain, ya seharusnya Zuma itu hanya sebatas mengulas. Tidak bisa Zuma langsung menerangkan, menjelaskan. Itu sudah menurut saya sudah cacat logika ya. Karena itu sudah melampaui rambu-rambu. Karena sebatas memahami, membahas kitab suci agama lain itu rambu-rambunya atau batasan-batasannya itu hanya sekedar mengulas. Setelah mengulas, lalu ditanyakan apa yang akan ditanyakan gitu loh. Nah, jadi dari sini saya tidak bisa terima presentasi Bang Zuma karena Bang Zuma sudah terlalu banyak banyak memframing, artinya memaksakan kehendaknya sendiri. Itu tidak bisa Bang Zuma. Jadi keyakinan orang lain itu tidak bisa dipaksakan dengan konsepnya Bang Zuma. Konsep Kristen tidak bisa dipaksakan dengan konsep Bang Zuma. Nah sekarang begini, kalau bertanya ketika penciptaan langit dan bumi itu Yesus di mana? Ya yang menciptakan langit dan bumi itu ya Yesus sendiri. Karena di ayat 3 itu firman itu, tanpa firman semuanya tidak ada yang terjadi. Dan firman itu kan saya sudah katakan, sudah jelaskan bahwa firman itu yang akan menjadi manusia. Nah, tetapi firman itu tidak langsung serta merta muncul di kitab Kejadian, itu tidak. Nah, buktinya ya, Roh Kudus itu pun baru muncul di Yesaya 63 ayat 10. Tadi saya sudah mengatakan bahwa namanya sejarah, maka segala sesuatu yang terjadi itu selalu melalui proses. Tidak ada langsung simsalabim abrakadabra jadi tidak ada. Nah, tadi saya sudah menjelaskan bahwa yang namanya sejarah, segala sesuatu yang terjadi pasti melalui proses tanpa
terkecuali kemunculan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi firman itu sendiri yang menciptakan. Jadi kalau Bang Zuma bertanya, Yesus di mana? Ya, Yesus itu belum menyatakan diri di dalam pemahaman Allah Tritunggal itu sendiri gitu loh. Nah, terus kalau pertanyaannya Bang Zuma, matahari di mana atau belum tercipta, terang dan terang itu sudah jadi. Ya, di situ saya memahami bahwa matahari itu belum jadi karena Allah walaupun di ayat tersebut mengatakan bahwa terang itu sudah jadi, sudah ada. Allah menciptakan terang dan malam. Bukan berarti terus mungkin matahari itu sudah jadi atau belumnya, di situ tidak tertulis. Tetapi saya yakin karena Allah itu kan maha kuasa, ya, maha kuasa. Jadi sekalipun matahari belum ada, kalau Allah menciptakan terang dan malam, lalu siapa yang bisa memahami pikiran Allah? Nah, jadi jawaban saya seperti itu. Kalau sekali lagi ya, kalau Bang Zuma tanya Yesus di mana ketika penciptaan langit dan bumi itu ditetapkan, ya Yesus itu firman itu sendiri gitu. Nah, kemudian ya matahari itu ya menurut pribadi saya ya, karena di Alkitab tidak dijelaskan bahwa matahari itu sudah ada, yang dijelaskan adalah terang itu jadi ya. Maka ya bagi Allah itu ya tidak ada yang mustahil. Jadi kalaupun matahari belum ada, terang itu bisa jadi apa yang dikehendaki Allah ya terjadilah seperti itu. Jadi logika memahami Alkitab atau memahami iman Kristen itu ya cuma ya, itu tidak cukup hanya menggunakan logika manusia ya. Kalau kita menggunakan logika manusia, itu maka tidak akan bisa memahami Alkitab dengan cara yang benar, karena pikiran manusia itu hanya seujung rambut ya untuk memahami iman Kristen. Tetapi memahami iman Kristen itu bisa selain menggunakan logika manusia, karena logika manusia itu tidak sanggup memahami iman Kristen, maka juga menggunakan apa yang dinamakan ilmu filsafat ya, ilmu filsafat, kemudian juga apa yang dinamakan transenden. Transenden itu melampaui segala akal manusia. Jadi iman Kristen itu bisa dikatakan melampaui segala akal manusia. Tetapi walaupun melampaui segala akal manusia, bukan berarti tidak bisa dipahami atau bukan berarti tidak bisa dimengerti oleh akal sehat manusia gitu. Jadi di sini jelas ya, kalau iman Kristen dengan iman Muslim itu berbeda. Kalau Muslim hanya memahami imannya itu hanya sebatas logika manusia. Kalau sebatas logika manusia, maka itu artinya bahwa iman teman-teman Muslim itu sebatas matematika. Nah, iman Kristen itu melampaui segala akal. Karena melampaui segala akal, maka Alkitab pun juga melampaui segala akal. Ilmu-ilmu yang ada di dalam Alkitab pun juga melampaui segala akal. Contohnya ya, kalau Alkitab, iman Kristen, 5 ditambah 2 itu kan sama dengan 5.000 ya. Itu bisa ketika Yesus membuat mukjizat memberikan makan kepada 5.000 orang. Nah, tetapi kalau akal manusia, maka 5 tambah 2 itu tidak akan bisa sampai 5.000. Itu contoh ya, contoh. Jadi sekali lagi di sini memang ada perbedaan ya Bang Zuma ya. Kalau Bang Zuma memahami segala sesuatu yang berkaitan dengan iman itu hanya menggunakan logika manusia, maka kalau iman Kristen itu tidak hanya menggunakan logika manusia, maka dari itu teman-teman Muslim itu sangat sulit untuk memahami iman Kristen karena semua hanya diukur dengan kemampuan atau logika manusia. Padahal sekali lagi segala sesuatu itu yang ada kaitannya dengan iman seharusnya tidak bisa disamakan dengan logika gitu ya. Iman bukan logika manusia, maksudnya iman itu bukan sama dengan matematika, tidak sama dengan matematika. Artinya iman itu melampaui segala akal manusia. Contohnya ya, di Islam sendiri ya, kelahiran Isa Al-Masih itu pun juga kalau saya memahami itu melampaui akal manusia ya, karena dilahirkan tanpa hubungan
suami istri. Isa al-Masih merupakan rohul Allah, kalimatullah dan roh Allah gitu ya. Nah itu saya memahami juga melampaui akal manusia. Kalau ada yang mengatakan itu tidak masuk akal, itu tidak salah. Jadi seperti itu ya Bang Zuma. Jadi tadi jawaban saya seperti itu. Nah kemudian saya instruksi Pak sekali lagi moderator mungkin bagus dikasih waktu. Kalau kayak gini saya jadi pendengar dan jadi ngantuk nanti. Jangan sampai makanya, nama saya dipanggil saya nggak nyahut. Nah iya betul Bang Juma. Makanya ini jadi kepanjangan juga karena porsi bicara Bang. Yang saya lihat lebih banyak Pak Yoyonya gitu. Betul Bang. Kasih waktu Pak, aja 4 menit lah. 4 menit. Mungkin saya tidak bisa Bang. Saya tidak bisa kalau seperti itu karena saya menceritakan, padahal sebenarnya tadi saya kalau tahu seperti ini saya tidak mau karena tadi janjinya kan saya kan cuma mau merespon atau mengulang kembali tentang apa yang sudah begini Pak Yoyo. Nah, ini sudah melanggar persetujuan. Saya sudah sebentar dulu Pak Yoyo. Sudah tidak bisa kalau sebentar dulu Pak Yoyo. Pak Yoyo sebentar dulu Bang Juma maaf ya saya ambil porsi berbicara keduanya ya. Ini yang saya tangkap ya, karena saya dari tadi juga mencatat statement ya apa yang diopinikan dari kedua pembicara ya, saya catat semua. Dan ini dari sesi Pak Yoyo dari penjabaran yang panjang itu poin yang saya tangkap yakni iman Kristen tidak bisa dijelaskan secara akal manusia karena keimanan Kristen melampaui akal manusia itu. Seperti itu ya, betul ya? Mohon diverifikasi Pak Yoyo. Bukan tidak bisa dijelaskan dengan akal manusia. Iman Kristen itu selain menggunakan logika manusia juga menggunakan apa yang dinamakan transenden, melampaui akal sehat manusia. Iya, melampaui akal sehat manusia. Ya, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami dengan logika manusia gitu. Oke. Jadi jangan salah paham gini. Iman Kristen itu tidak cukup hanya menggunakan logika manusia. Itu yang perlu dicatat. Tetapi juga menggunakan apa yang dinamakan transenden. Karena iman Kristen memang itu tadi Bapak sudah jelaskan Pak, kalau diulang kedua kali malah memakan waktu Pak. Bapak udah 3 kali ulang penjelasan. Ya udah sekarang gini karena Pak, saya di sini bukan sebagai mahasiswanya Bapak gitu loh. Itu. Kita di sini sedang posisi Bapak dengan saya sama-sama narasumber. Saya juga ngerti kita Bapak gitu. Enggak, maksud saya gini karena ini sudah tidak sebentar dulu. Karena tadi saya bilang sebentar dulu Pak Yoyo. Saya moderator. Tadi saya sudah tolong hormati saya moderator Pak Yoyo. Saya moderator di sini. Tolong jangan dipotong saya. Ini sudah tidak saya moderator Pak Yoyo di sini. Tolong hargai saya sebagai moderator. Saya moderator di sini. Dua pembicara harus patuh sama saya. Saya moderator di sini. Ya, Bang Juma pun tadi saya stop. Pak Yoyo pun saya stop di sini. Saya fair di sini. Ya, Pak Yoyo menjelaskan itu sudah 3 kali dan diputar-putar dan diulang-ulang terus. Nah, ini kita bukan sedang sesi kuliah, bukan sesi khutbah. Ini kita dialog di sini. Ya, saya runut lagi tadi ya. Bapak mengatakan bahwa iman Kristen tidak cukup hanya dijelaskan dengan logika manusia. Setuju ya Pak ya? Cukup dijawab aja ya atau tidak Pak? Setuju ya? Artinya nggak masuk akal gitu. Ya terlepas Pak Yoyo tadi bilang nggak seperti itu, oke deh Bang ya. Kita catat dulu. Nah yang kedua Pak Yoyo mengatakan keimanan Kristen tidak sama seperti keimanan Islam yang hanya terbatas akal manusia. Poinnya itu 2. Silakan Bang Juma ditanggapi. Saya berikan waktunya kepada Bang Juma. Iya, begini Pak. Ya, saya menghargai daripada kegusaran teman-teman Kristen terhadap apa yang saya persoal jawabkan dengan Erben. Karena memang pada endingnya Erben membuktikan Yesus itu ciptaan. Kalau misalnya Bapak kemudian mengatakan iman Bapak itu tidak selamanya dengan akal karena akal tidak mampu menalar, berarti iman Anda, agama Anda kan tidak masuk akal alias akal-akalan, Pak. Segala sesuatu yang tidak masuk akal itu akal-akalan namanya. Kemudian dianggap sebagai sebuah kebenaran. Jadi gini, kalau matahari ketika Tuhan mengatakan jadilah terang seketika menjadi, asal mula matahari itu adalah firman. Nah, sekarang bagaimana dengan Yesus? Apakah dia seketika itu juga menjadi manusia? Tanpa ada instruksi, tanpa ada kehendak, tanpa ada proses? Tidak, Pak. Data di kitab Anda menerangkan Lukas 1, nomor 31 dan seterusnya sampai 38. Ketika malaikat datang kepada Maria, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki. Untung baik,
Maria melahirkan seorang anak laki-laki, Pak. Untung baik dia melahirkan orang. Celakanya sekiranya saya minta maaf, sekiranya Gabriel mengatakan, engkau akan melahirkan seekor monyet. Bahaya tuh, Pak. Kalau konsep himne Plato kemudian dijadikan sebagai acuan di dalam memahami filsafat sebagai kebenaran iman. Untung jadi seorang laki-laki. Ya, jadi ketika Gabriel datang menyatakan diri sebagai malaikat Tuhan dan mengatakan bahwa karunia Tuhan ada di atas Maria, Maria akan hamil dan melahirkan seorang manusia, tidak seketika itu lahir dan tidak seketika itu ada Yesus. Maria ngeden, baru Yesus itu ada. Artinya, Yesus adalah makhluk yang baru ada ketika ibunya melahirkan. Artinya ciptaan. Nah, ketika kembali kepada konsep firman, Anda mengatakan, Yesus itu adalah firman itu sendiri. Pak, benarlah kata Bapak, iman Anda tidak masuk akal. Saya hargai itu. Kenapa saya katakan iman Anda tidak masuk akal? Karena data di dalam kitabnya Bani Israel yang Anda ambil sebagai kitab juga, tapi dianggap sudah usang karena perjanjian lama, itu diterangkan sebab dia berfirman. Apakah boleh saya katakan sebab dia beryesus? Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Atau firman itu sama dengan Tuhan, maka dia bertuhan. Maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Atau firman itu adalah Bapa, sebab dia berbapa, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Kacau, Pak, kacau. Jadi kalau logos yang adalah filsafat himne Plato, Anda jadikan acuan untuk menjadikan iman pengajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel, termasuk Yesus, kacau, Pak. Maka salah satu cara, satu-satunya cara adalah Anda harus mengatakan iman kami tidak rasional. Iman kami melampaui akal alias irrasional atau enggak masuk akal. Satu lagi, Pak. Di dalam Ulangan 18 nomor 18 diterangkan begini. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka. Seperti engkau ini, wahai Musa, aku akan menaruh firmanku ke dalam mulutnya. Bolehkah saya artikan, aku akan menaruh Yesusku ke dalam mulutnya? Bolehkah aku mengatakan, aku akan menaruh Tuhanku ke dalam mulutnya? Atau bolehkah aku mengatakan, aku akan menaruh Bapakku ke dalam mulutnya? Atau firman itu kehendak, Pak, bukan Yesus. Yesus itu manusia. Aku akan menaruh kehendakku ke dalam mulutnya. Itu yang benar. Yesus menerangkan dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Bolehkah aku ganti? Segala Yesus yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Atau firman itu Tuhan, segala Tuhan yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Atau Bapak, segala Bapak yang kau berikan telah aku sampaikan. Kacau, Pak, kacau. Makanya orang Kristen itu harus duduk seminar lagi, Pak, bikin konsili baru. Firman itu apa sih sebenarnya? Firman itu apa? Kalau kita merujuk kepada Yohanes 1 ayat 1, oke, kita ambil pengajaran itu. Kita rangkulan. Pada mulanya adalah firman, oke. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan, oke. Firman itu adalah Tuhan, oke. Berarti firman di situ statusnya adalah sifat yang melekat pada diri Tuhan. Yang namanya sifat, Pak, yang melekat pada diri manusia, apalagi Tuhan, itu tidak pernah uzul menjadi makhluk sifat itu. Contoh misalnya, Bapak pemarah. Sifat pemarahnya Bapak nggak bisa nuzul menjadi bentuk. Sifat Anda pengasih, sifat pengasihnya Bapak, penyayangnya Bapak, ya, itu tidak bisa nuzul menjadi makhluk berpisah dengan Bapak. Tidak. Bapak yang penyayang, Bapak yang pengasih, Bapak yang pelawak, itu nggak bisa. Wujud pelawaknya yang melekat pada diri Anda itu berubah menjadi makhluk baru. Nggak bisa. Jadi firman Allah itu adalah sifat Allah yang kemudian diterangkan dalam Mazmur yang saya katakan tadi kepada Bapak. Sebab dia berfirman, maka semuanya jadi. Dia memberi perintah, maka semuanya ada. Jangan lagi Anda katakan, ketika Bapak berkata, jadilah monyet, maka monyet itu adalah Bapak. Celaka itu, Pak, konsep himne Plato itu kalau dijadikan sebagai acuan. Karena itulah kemudian saya katakan, siapapun Kristen, ketika membahas tentang konsep firman akan keteteran. Satu-satunya cara adalah memang membahas iman Kristen itu melampaui akal. Dengan arti kata, tidak masuk akal, Pak. Sementara Yesus menekankan, ya, kasihi Allahmu, Tuhanmu, Bapakmu, Penciptamu dengan segenap akal budimu. Akal, Pak, yang diperintahkan, bukan akal-akalan.
Memang menyakitkan, tapi mau kayak mana lagi? Saya sebagai orang yang meluruskan segala ajaran yang dibengkokkan terhadap Nabi kami yang datang kepada Bani Israel itu harus, wajib, itu tugas saya, Pak. Nah, kembali kepada tema. Ketika saya tanya, mana matahari sebelum sebelum Tuhan menciptakan matahari? Harusnya Bapak itu jujur. Matahari pada saat itu masih berupa firman, masih berupa kehendak, belum diaktualisasikan oleh Bapak dalam perintah. Mana Yesus pada saat itu? Belum tercipta, masih berupa kemuliaan, masih berupa kehendak yang melekat pada diri Bapak. Ketika Bapak mengatakan, Maria, hamillah kau, lahirkan seorang anak bernama Yesus. Barulah itu terjadi. Berarti Yesus itu adalah akibat daripada adanya sebab. Sebab karena Tuhan berkehendak, akibatnya tercipta makhluk bernama Yesus. Oleh karena Tuhan berkehendak, akibatnya tercipta makhluk bernama matahari. Itu Pak. Jadi Tuhan dalam hal ini adalah pemilik hakikat sendiri. Bukan tiga pribadi, satu hakikat. Karena kalau Anda membawa Trinitas, saya katakan, saya sumbangkan ilmu saya, Bapak harus mengakui bahwa banyak nitas. Banyak tas, Pak. Banyak tunggal, banyak hakikat di agama Anda itu. Itu yang perlu Anda pahami. Anda mengatakan Roh Kudus karena pernah menjadi burung merpati. Anda mengatakan menjadi putra karena pernah menjadi Yesus. Pak, di dalam iman Kristen, saya ratusan kali berdialog dengan orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pernah datang kepada Abraham dalam bentuk laki-laki dan bahkan makan bersama dengan Abraham. Berarti, apakah laki-laki yang datang kepada Abraham itu Tuhan? Kata mereka, ya betul, itu adalah Yehova. Nah, apakah itu anak Maria? Bukan. Berarti Bapak punya Tuhan pernah menjadi laki-laki yang bukan Yesus. Tapi laki-laki lain, bukan anak Maria. Nah, yang datang kepada Maria, itulah Yesus. Tapi yang datang kepada Abraham bukan Yesus. Tapi Tuhan juga. Gugur, Pak, Tritunggal. Gugur. Sudah terlalu banyak penampakan-penampakan Tuhan Bapa yang pernah nusul ke muka bumi. Atau kalau semua yang adalah malaikat Tuhan dianggap sebagai Tuhan. Yang penting dia berkuasa, yang penting dia berkata, akulah Tuhan. Atau Tuhan berfirman, lalu kemudian dianggap sebagai Tuhan. Padahal Pak, Yesus sendiri menerangkan. Dia katakan dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, 36. Siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia adalah Tuhan. Tuhan, Musa diangkat menjadi Tuhan oleh Bapa dan Harun menjadi nabinya. Itu yang perlu Anda pahami. Silakan Anda tanggapi ya. Kalau saya sih butuhnya supaya kita ada waktu supaya saya tidak kebanyakan berbicara. Karena kita sama-sama dosen, Pak. Bapak dosen, saya juga dosen. Saya bukan lagi sedang belajar ke Bapak, Bapak juga tidak sedang belajar ke saya. Karena itu kalau bisa pakai timer. Silakan. Oke, terima kasih Bang Juma. Ya, jadi cukup jelas ya Pak Yoyo ya. Tadi apa yang diargumenkan oleh Bang Juma, dan saya minta juga mohon jangan mengulang-ulang sebuah statement atau sebuah bahasan yang sudah Bapak ucapkan, Bapak lontarkan, karena itu sangat mengulur waktu sekali gitu. Karena ya saya dari tadi sebagai moderator saya selalu mencatat apa yang disampaikan oleh Bang Juma dan juga apa yang disampaikan oleh Pak Yoyo. Dan Pak Yoyo ini menyampaikan sebuah statement yang diulang-ulang sampai 3 kali. Saya catat di sini seperti itu. Silakan Pak Yoyo, bisa dibuka ininya mute-nya. Saya persilakan waktu kepada Pak Yoyo untuk menanggapi apa yang distatementkan oleh Bang Juma. Tafadhol Pak Yoyo. Pak Yoyo. Pak Yoyo, bisa dibuka mute-nya Pak Yoyo? Ya. Silakan Pak Yoyo. Silakan begini Yoyo. Bang Rizky ya. Ya. Sekali lagi Bang Zuma terlalu memaksakan kehendaknya sendiri. Bang Zuma tidak bisa memframing iman Kristen itu supaya seperti imannya Bang Zuma. Bang Zuma juga tidak bisa memahami penjelasan saya bahwa firman itu adalah Yesus itu sendiri. Tetapi saya kan sudah mengatakan bahwa firman itu yang akan menjadi Yesus sesuai dengan Yohanes 1 ayat 1 dan ayat 14. Tadi saya sudah mengatakan doktrin Trinitas Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu tidak serta-merta muncul di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 atau di kitab Perjanjian Lama.
Ya, jadi Zuma harus bisa memahami, jangan begini-begini, jangan. Saya tidak mau seperti itu ya. Saya tidak mau, itu saya tidak terima presentasi Zuma itu tidak bisa saya terima. Nah, kemudian tadi saya mengatakan bahwa iman Kristen itu melampaui akal manusia, itu bukan berarti tidak masuk akal. Bang Zuma harus bisa membedakan melampaui akal manusia dengan tidak masuk akal. Tidak masuk akal itu sesuatu yang mustahil kebenarannya. Tetapi kalau melampaui akal sehat itu segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami dengan akal manusia. Itu melampaui akal manusia gitu. Jadi sekarang saya cuma begini, karena saya ini sudah tidak konsisten ya. Saya tadi sudah berbicara, dari kemarin saya juga sudah berbicara ya Bang Rizky ya. Karena kemarin saya sudah berbicara bahwa saya malam ini untuk membahas apa yang dibahas Bang Zuma dengan Bang Erben. Tetapi kenyataannya sudah membuat tema baru lagi. Nah, untuk itu ya saya ini sudah tidak ada tidak konsisten. Maka dari itu bang saya tidak mau kalau membahas yang seperti itu, karena saya dari tadi saya juga sudah menjelaskan ya. Saya cuma malam ini ingin membahas apa yang sudah dibahas dengan Bapak Erben. Maksud saya itu ingin memberikan pemahaman lain gitu loh. Tapi ternyata ini semua sudah sudah istilahnya sudah tidak konsisten, tidak sportif lah. Nah, maka begini, dari itu, Pak Yoyo, mohon maaf. Saya tidak mau. Begini, Pak Yoyo, artinya gini loh, Pak. Bapak adalah penyimak di antara dialog kami. Artinya poin-poin yang ingin Bapak utarakan, yang versi lain menurut Bapak. Karena yang saya tahu, Saudara Erben itu semakin jauh dia presentasi, semakin dia menjelaskan, semakin nyata Yesus itu adalah ciptaan. Nah, sekarang kalau Bapak mampu menunjukkan Yesus bukan ciptaan, silakan Pak, silakan. Saya batas dulu. Kalau menurut Bang Zuma, ciptaan itu apa? Ciptaan itu kan segala, menurut Bang Zuma ciptaan itu apa coba? Oke, ciptaan itu adalah sesuatu yang tidak ada kemudian menjadi ada, Pak. Contoh nih Pak, sedikit Pak, 30 detik. Ketika Bapak mengatakan Yesus itu adalah firman, di situ diterangkan Yohanes 1 nomor 14, firman itu telah menjadi daging. Gitu ya Pak ya. Firman itu telah menjadi daging. Nah, artinya di sini ada proses Pak. Yang tadinya firman kehendak menjadi daging. Meski kemudian berubah menjadi manusia di Lembaga Kitab Indonesia. Coba kita lihat Pak di ayat yang saya terangkan tadi, Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman, maka semua jadi. Apa bedanya firman menjadi Yesus atau firman menjadi manusia dengan sebab dia berfirman, maka semuanya menjadi. Apa bedanya Pak? Udah cukup. Udah silakan. Gini, tadi Bang Zuma mengatakan bahwa ciptaan itu segala sesuatu yang belum ada menjadi ada ya. Setuju? Nah, setuju banget. Firman itu sudah ada atau belum dari dulu? Firman itu sudah ada. Ya, firman itu iya Pak, benar Pak. Firman itu ada, itu adalah sifat Allah yang melekat pada diri Tuhan, kehendak ya, tunggu. Pak. Itu oke lah, itu pemahaman Bang Zuma ya. Tetapi pemahaman lalu menurut Bapak firman itu apa? Firman itu Allah Tritunggal ya, salah satu pribadi. Jangan Pak, itu konsep doktrin Pak, itu doktrin. Sekarang saya tanya, firman itu ya, apa menurut pemahaman Bapak firman itu? Firman itu ya perkataan Allah. Artinya firman, tetapi pemahaman Kristen itu merupakan konsep Kristen itu Allah Tritunggal itu ya Bapa, Firman dan Roh Kudus. Nah, itu konsep Kristen kan Pak. Makanya ku katakan sebenarnya tema saya dengan Erben itu salah. Bukan saya menggugat.
Yesus yang menggugat kalian. Kenapa saya katakan Yesus yang menggugat kalian? Karena Yesus itu mengajarkan tentang tauhid, Pak. Markus 12:29, Matius 22 nomor 37, Matius 4 nomor 10, Yohanes 17 nomor 3. Itu konsepnya Yesus tentang Tuhan. Satu-satunya Allah yang benar. Siapa satu-satunya itu, Pak? Nggak ada tiga-tiganya, Pak. Cuma satu menurut Yesus. Jadi kalian ini menggugat ketuhanan Yesus, ke pengajaran Yesus yang mengatakan satu-satunya Tuhan yang benar itu adalah Dia yang ada di surga. Tapi kalian makar terhadap ajaran itu. Ngomongnya gantian cuma. Silakan. Sekarang saya tidak mau ini, saya tidak mau ya, karena saya sudah ngomong dari kemarin, saya cuma mau menjawab seperti apa yang sudah Bang Zuma diskusikan dengan Bang Erben, karena ini saya sebenarnya punya jawaban sebenarnya yang sudah saya rencanakan gitu. Oh ya udah Pak, silakan Anda utarakan jawaban Bapak, tapi kalau tidak rasional, tidak sesuai dengan ajaran Yesus, pasti saya bantah. Silakan Pak, diurai jawaban Bapak, silakan. Kemarin kan Bang Zuma tanya, ya, kalau Yesus dibangkitkan, ya di sini manusianya atau ketuhanannya gitu ya, atau firmannya atau rohnya gitu kan? Iya. Nah, yang dibangkitkan kan kemanusiaannya. Kalau menurut saya pemahaman yang dibangkitkan kemanusiaannya sesuai dengan Petrus 1 Petrus 3 ayat 18. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia. Nah, karena yang dibunuh dalam keadaan manusia, maka yang dibangkitkan kemanusiaannya gitu. Boleh saya tanggapi, Pak? Ya, silakan. Oke. Jadi pada diri sembahan Bapa itu ada sisi kemanusiaan. Pak ya, di dalam kisah para rasul 3, di nomor 13-nya, itu sangat jelas diterangkan bahwa Yesus itu adalah hamba Tuhan. Maka dia kemudian dibangkitkan. Kan gitu ya? Berarti yang dibangkitkan menurut Bapak itu adalah sisi kemanusiaan. Nah, saya ingin uji ini, Pak. Yesus itu punya sisi kemanusiaan, dibangkitkan dari kematian. Sisi kemanusiaan Yesus itu sekarang posisinya sebagai apa? Silakan. Di 1 Korintus 3 ayat 18, ya. 1 Korintus 3, nanti dulu saya cari dulu 1 Korintus 3 ayat 18. Satu Korintus 3 ayat 18 itu kan dikatakan, mana ya? Tunggu dulu. 1 Petrus. Aduh, sabar. Ya, silakan Pak. Sabar. 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Nah, jadi Yesus yang dibunuh dalam keadaan manusia, lalu dibangkitkan menjadi dalam keadaan roh. Artinya kedagingan Yesus itu sudah menjadi roh. Karena faktanya ketika Yesus itu sudah meninggal, sudah mati, sudah dikuburkan, itunya kan sudah tidak ada jasadnya itu. Gitu. Oke, baik Pak. Baik, terus, saya tanggapi Pak. Biar asik Pak, kita saling menanggapi aja Pak. Jadi gini, mungkin inilah yang Bapak katakan, iman Bapak itu melampaui akal. Sekarang saya urai Pak. Ketika Bapak menjadikan 1 Petrus 3 nomor 18 ini, yang dibangkitkan bukan lagi sisinya sebagai manusia, tetapi yang dibangkitkan adalah menurut roh. Pertanyaan saya berikutnya, Pak. Ketika Yesus di dalam Lukas 24 muncul di tengah-tengah muridnya, Shalom alaihim, muridnya kaget karena mengira melihat hantu. Untuk membuktikan bahwa dia bukan hantu, Yesus minta ikan goreng, Pak. Dikasih ikan goreng. Apa iya roh bisa makan ikan goreng, Pak?
Bisa tanggapi? Silakan. Gini Zuma. Ya. Zuma, menurut Zuma, melampaui akal sehat dengan tidak masuk akal itu beda atau tidak? Karena kalau menurut pemahaman saya beda Zuma. Sekarang gini Pak, mohon maaf, Bapak mengatakan dengan data ini saya hargai itu. Bapak mengatakan Yesus bangkit dengan dalam rupa roh. Tapi faktanya Yesus setelah bangkit makan ikan goreng. Yang mana yang benar ini Pak? Bapak atau akal yang benar ini? Silakan. Kalaupun Yesus makan ikan goreng, kenapa? Apakah Zuma tidak percaya kalau Yesus itu walaupun sudah dibangkitkan tetapi masih makan ikan goreng? Dulu Abraham ketika Yahweh atau malaikat Tuhan itu datang kepada Abraham, di sana juga Abraham itu menyediakan makanan untuk Yahweh itu. Nah, bagaimana tidak bisa walaupun Yesus itu sudah menjadi roh terus untuk makan ikan goreng, bagaimana mungkin tidak bisa, karena Yahweh itu yang malaikat Allah ketika mendatangi Abraham itu sebelum Abraham punya anak itu kan juga disiapkan masakan dan itu habis gitu loh. Nah sekarang gini Zumaya, kalau seperti itu seperti apa yang dikatakan Bang Erben ya, karena di Alkitab ya Pengkhotbah 3 ayat 11b ya, tidak ada seorang pun yang dapat memahami Allah. Tidak ada seorang pun yang dapat memahami pekerjaan yang dilakukan Allah. Artinya bahwa ada ayat-ayat tertentu yang merupakan rahasia Allah gitu atau misteri ilahi. Bang Edwin juga sudah mengatakan kalau seperti itu bagaimana Bang Zuma tidak bisa percaya kalau Yahweh saja sudah mendatangi Abraham juga bisa habis. Baik. Gitu. Terus sekarang begini, tunggu dulu. Saya harus clearkan dulu dengan Zuma. Masuk akal dan melampaui akal sehat itu ada bedanya atau tidak? Coba. Kalau ada bedanya, Pak. Saya ngerti, bagaimana? Pak. Ya, misalnya Yesus membangkitkan orang mati. Bukan begitu. Zuma itu melampaui akal, Pak, tapi itu benar. Gitu loh. Ya, seperti itu maksud saya. Jadi Musa membela laut itu melampaui akal, tapi benar. Gitu loh, Pak. Ya justru itu. Yang Bapak uraikan ini di dalam Kejadian 18 yang ada adalah roh menjadi manusia. Sementara di dalam 1 Petrus 3 nomor 18 itu adalah manusia menjadi roh, tapi ujung-ujungnya makan ikan goreng, kecuali ikan gorengnya juga ikan goreng roh, minyak yang dipakai goreng juga adalah roh, wajan yang dipanci yang dipakai menggoreng juga roh, dan tangan yang memberikan ikan goreng juga itu tangan roh. Itu loh, Pak. Saya mau klarifikasi dulu. Silakan. Ya. Coba Zuma tuh kasih tahu dulu definisinya tidak masuk akal itu seperti apa. Nanti ada bedanya atau tidak dengan melampaui akal. Oke, Pak. Saya jelaskan antara yang masuk akal dengan yang tidak masuk akal dan yang melampaui akal. Mau? Bukan masuk akal dan tidak masuk akal. Kalau itu sudah jelas. Tetapi pemahaman melampaui akal sehat dan tidak masuk akal itu yang saya tanyakan itu. Oke, saya uraikan, Pak. Zuma tadi kan sudah mengatakan bahwa mukjizat segala sesuatu. Ya seperti itu iman Kristen itu melampaui akalnya itu, karena kalau melampaui akal manusia itu contoh ya semua ini. Nih saya kasih contoh. Ya, melampaui akal saya itu segala definisinya begini. Segala sesuatu yang tidak bisa dipikirkan oleh manusia, tetapi bukan berarti tidak bisa dipahami dengan logika manusia. Contohnya, jarum yang paling kecil, ya, jarum paling yang kecil itu masih bisa dilobangi gitu loh. Itu kalau menurut saya sudah melampaui akal saya, tetapi faktanya ada gitu, bisa dipahami oleh manusia. Dan kalau melampaui akal sehat itu ada faktanya gitu loh. Tetapi kalau tidak masuk akal itu segala sesuatu yang mustahil kebenarannya. Nah, jadi berbeda, pemahamannya itu berbeda. Kalau melampaui akal manusia itu segala sesuatu yang tetapi ada kebenarannya gitu loh. Nah, maka dari itu kalau Zuma tadi udah mengatakan, membuat mukjizat itu melampaui akal. Nah, itu iman Kristen itu seperti itu gitu loh. Makanya saya tadi mengatakan
Makanya tadi mengatakan bahwa iman Kristen itu tidak cukup menggunakan logika manusia, tetapi juga menggunakan apa yang dikatakan melampaui akal sehat manusia gitu loh, Mas. Cuma, nah oke, sekarang saya udah cukup. Giliran saya lagi, Pak. Iya, saya udah cukup ini karena semuanya udah tidak sinkron, tidak sportif dengan apa yang saya inginkan kemarin gitu ya. Memang susah, Pak, kalau Bapak ingin mengajarkan sesuatu, menjabarkan sesuatu yang tidak masuk akal kepada saya. Memang susah. Karena saya di dalam berdialog itu senantiasa mendudukkan akal sebagai filter dalam menerima sebuah penjabaran. Itu loh, Pak. Memang berbeda kita. Nah, terkait sedikit, Pak, dari yang Bapak uraikan, antara yang melampaui akal dengan yang tidak masuk akal. Itu berbeda. Berbeda juga antara yang masuk akal, yang melampaui akal, dan yang akal-akalan. Itu juga berbeda, Pak. Dan Bapak juga harus akui itu. Yang dikatakan masuk akal adalah ketika materi atau materi yang kita lihat, objek yang kita lihat, berkesesuaian dengan apa yang ada dalam akal kita. Itu masuk akal. Yang dikatakan melampaui akal tetapi adalah sebuah kebenaran seperti mukjizat yang diberikan kepada para nabi. Nah, yang tidak masuk akal, tapi akal-akalan, 1 Petrus 3 nomor 18. Yang Anda katakan Yesus bangkit berupa roh. Tapi kemudian Lukas 24, Yesus makan ikan goreng. Yang bukan roh. Bahkan Yesus bertanya di nomor 37, ada apakah engkau ini heran? Di nomor 38. Aku ini bukan hantu, aku ini Yesus. Tidak percaya ke kalian, rabalah tanganku, lihat kakiku. Aku inilah sendiri, kata Yesus. Membuktikan dia bukan roh, Pak. Oke, saya jawab. Saya jawab. Tadi saya sudah mengatakan ya bahwa sebelum Yesus setelah dibangkitkan makan ikan goreng, tetapi Allah Yahweh atau malaikat Tuhan itu kan juga sudah memakan apa yang dihidangkan oleh Abraham. Nah, oke, Pak. Kalau itu bisa terjadi, kenapa tidak bisa terjadi dengan Yesus? Betul. Nah, sekarang gini, saya masih belum bisa menerima tentang tidak masuk akal dan melampaui akal. Gini lah cuma, yang saya maksudkan melampaui akal itu kalau melampaui akal itu ada kebenarannya cuma. Tetapi kalau iya, makanya iman Kristen itu semuanya ada kebenarannya karena manusia itu tidak cukup menggunakan kita buktikan manusia. Pak, kita buktikan. Tunggu, tetapi bukan berarti umat Kristen tidak menggunakan akal sehat manusia, bukan berarti itu. Nah, gini Pak. Perlu yang cuma pahami itu ya cuma. Begini Pak, ketika Bapak mengatakan malaikat Tuhan makan bersama Abraham, camkan baik-baik Pak. Malaikat itu adalah roh. Malaikat itu makhluk gaib. Kemudian nuzul menjadi makhluk fana, biologis berupa manusia. Bedanya dengan Yesus, dia dari biologis menjadi roh. Kebalik Pak. Kalau tadinya roh menjadi manusia, makan bersama Abraham, yang ini kebalik. Yang tadinya manusia berubah menjadi roh, makan ikan goreng. Jangan mentah-mentah masa itu minyak goreng murah sampai makan ikan goreng, ikan bakar atau apa kek. Itu yang terjadi Pak. Anda Bapak harus bedakan antara roh berubah menjadi biologis dengan biologis berubah menjadi roh. Roh kok bisa makan ikan goreng Pak? Kalau yang tadi malaikat Tuhan makan bersama dengan Abraham lembu yang dimasak oleh Sarah, itu karena roh berubah menjadi biologis. Biologis makan sapi itu wajar Pak. Tapi kalau roh makan ikan goreng itu tidak masuk akal. Sumpah. Itu data loh Pak. Itu data ya. Jangan kira yang makan bersama Abraham itu roh. Bukan Pak. Yang makan bersama Abraham di Kejadian 18 itu adalah manusia. Itu adalah penjelmaan malaikat. Sama ketika Jibril datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, juga menjelma menjadi seorang laki-laki. Makan dia nggak apa-apa, kok dia manusia. Itu iman Zuma ya. Bukan iman Pak, ini data Pak. Sekarang di dalam Kejadian 18 itu malaikat berubah menjadi manusia Pak. Yesus, bukan malaikat, malak Yahweh. Ya udah kalau bukan malaikat berarti Tritunggal gagal.
harusnya sepuluh tunggal atau apakah itu istilahnya dalam agama kalian? Bukan lagi Trinitas, Pak, karena di situ ternyata Tuhan Bapa pernah juga menjadi laki-laki di depan Abraham. Bahkan 3 orang loh di situ. Dirubah itu Tritunggal, Pak, dirubah. Harusnya 17 tunggal bagusnya. Jadi 17 di dalam satu. Sudah kemudian ini kesimpulan saya, Pak. Ini kesimpulan saya. Tolong nanti ditanggapi kesimpulan saya. Ya. Pada saat Abraham bersama dengan sosok yang datang itu, Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 yang merujuk Allah Tritunggal itu Kejadian 1 sampai 3. Pak, kenapa Yahudi praktis Yudaism yang ngerti bahasa Ibrani tidak memahami Tritunggal, Pak? Kenapa? Ya karena bangsa Yahudi itu tidak memang dari awal mulanya itu sudah tidak percaya dengan jangankan percaya dengan Yesus. Sedangkan di 2 Raja-Raja 17 ayat 19 itu saja bangsa Yahudi sudah diserahkan oleh Allah gitu. Karena kalau bangsa Yahudi dari zaman raja-raja saja sudah tidak percaya Yahweh Elohim, apalagi percaya dengan Yesus. Logikanya seperti itu kan. Siapa bilang orang Yahudi nggak percaya Elohim, Pak? Coba dibuka raja-raja, karena raja-raja 2 Raja-Raja 17 ayat 19 itu kan bangsa Yahudi itu sudah tegar tengkuk ya, tidak mau mengikuti perintah Allah. Nah, dari situ sudah melawan, sudah tidak percaya gitu loh. Kalau Bapak sudah mengakui orang Yahudi itu tegar tengkuk, terus kenapa kemudian Bapak masih meyakini kitabnya? Karena bangsa Yahudi itu tidak bisa memahami Alkitab yang terus yang menjaga kitab mereka siapa kalau mereka tegar tengkuk, Pak? Kenapa? Supaya kitabnya itu tetap murni terjaga dari zaman Musa, siapa yang menjaga? Sementara mereka tegar tengkuk menurut Bapak. Kan bangsa Yahudi kan ada yang percaya ya Yesus sebagai Mesias, banyak yang tidak percaya Yesus sebagai Mesias. Nah, yang menjaga ya orang-orang yang percaya Yesus sebagai Mesias gitu loh. Tadi katanya Bapak mau bawa 2 raja-raja, Pak. Oke, nanti dulu ya. Ya. Saya buka, saya bantu. 2 raja-raja berapa, Pak Yoyok? Coba jadi 17. Pak Yoyo, ketika Anda mengatakan Tritunggal itu ada di dalam kitab Kejadian, Pak. 17 ayat 19. Coba Bapak, saya katakan kepada Bapak gini, Pak. Bumi belum berbentuk. Satu, ada bumi, Pak, di situ. Gelap gulita juga ada di situ, Pak. Samudra raya juga ada samudra raya di situ. Roh Allah juga ada di situ, Pak. Ya, permukaan air juga ada di situ, Pak. Kenapa enggak dijadikan semua ini adalah Tuhan? Bumi, gelap gulita, samudra raya, terus kemudian permukaan air. Kenapa hanya Roh Allah? Kenapa? Jawab gimana? Pertanyaan? Ya. Pertanyaannya apa? Anda mengatakan bahwa Tritunggal itu berasal dari kitab Kejadian ini. Apa pijakan Bapak? Kan saya katakan tadi, Pak. Orang Yahudi itu lebih paham bahasa Ibrani, bahasa Aramaik. Mereka mengerti ya secara konteks dan juga tekstual, mereka ngerti. Itu yang perlu Bapak pahami. Kemudian Bapak hanya umat terjemah, menjadikan kitabnya orang agama lain sebagai dasar pijakan Tritunggal dengan data Kejadian 1 nomor 2. Bumi belum berbentuk kosong. Ya, belum berbentuk dan kosong, apalagi gelap gulita menutupi samudra raya dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan. Mana dasar pijakan Tritunggalnya di sini, Pak? Dasar pijakan Tritunggalnya itu Kejadian 1 ayat 1 sampai 3. Tadi saya sudah menjelaskan bahwa Kejadian 1 ayat 1 sampai 3 itu ayat 1 itu terdapat Allah. Di situ Allah secara keseluruhan. Artinya ya, di sini Yesusnya di mana, Pak? Di sini, Pak. Ayat 3-nya firman. Firman kan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadi ketika Allah ini berfirman, yang Anda katakan di sini beryesus ya? Saya katakan cuma ya, konsep Trinitas itu ya tidak serta-merta Allah Tritunggal itu tidak serta-merta langsung Yesus, Bapa, Anak dan Roh Kudus itu muncul di situ. Kalau Zuma bisa memahami apa urut-urutannya, disitulah yang akan saya katakan Yesus itu yang firman itu yang akan muncul sebagai Yesus itu gitu loh. Nah, jadi kan begini, Pak. Ini kan diterangkan di nomor 3 di Kejadian 1. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang, lalu terang itu jadi.
Apakah ini Yesus? Itu firman. Nah, Firman yang akan menjadi manusia. Nah, sekarang yang menjadi terang ini firman atau bukan? Yang menjadi terang. Ya. Yang menjadi terang itu ya Allah sendiri yang mengatakan, yang berfirman itu dari terang itu ya firman itu yang menyatakan. Bang Juma, boleh saya izin bantu menjelaskan kepada Pak Yoyo? Bang Juma, izin Bang Juma. silakan deh. Jadi begini Pak Yoyo yang dimaksud Bang Juma ya. Makanya ini Bang Juma bahasanya terlalu berat nih. Saya translate ke bahasa yang lebih lebih ringan gitu. Maksud Bang Juma gini, ketika Pak Yoyo mau mengatakan sekarang saya berhenti karena ini sudah tidak relevan ya, karena tidak relevannya di mana, Pak? Ya karena ini udah nggak konsisten. Kemarin saya udah bilang saya cuma mau membahas itu gitu ya, tetapi ternyata sudah tidak sportif gitu ya. Di sini kan yang dikatakan firman. Saya dulu Pak Yoyo, biar fair. Ya. Enggak, karena biar sudah fair. Tidak ini ya, sudah tidak bisa. Di sini biar fair, karena kenapa Pak Yoyo belum menjelaskan itu gitu loh. Ini yang belum dijelaskan dari sesi per sesi yang saya simak gitu loh. Jadi gini Pak Yoyo ya. Bang Juma mau menjelaskan kepada Pak Yoyo bahwa jika dikatakan Yesus itu adalah firman, Yesus itu adalah firman yang menjadi manusia gitu kan. Lalu apa bedanya dengan firman yang menjadi terang di ayat ketiga? Bahkan kalau kita mau gali lagi ke bahasa aslinya ya, saya bisa bantu nanti gitu kan. Kata-kata weyomer itu apa gitu, bisa saya jelaskan juga itu. Kebetulan saya menguasai Medaber hybrid, saya menguasai biblical hybrid juga saya gitu loh. Nah, jadi yang dimaksud oleh Bang Juma, terlalu Pak Yoyo. Biar kita ini di sini kan dikatakan berfirmanlah Allah, jadilah terang. Nah, kalau mau saya terjemahkan literal, Pak, dengar dulu Pak. Yang saya lihat di sini sendiri, maksudnya ketemunya. Firman bersabda gitu. Saya di sini Allah itu bersabda. Saya hanya meluruskan di sini. Dengarkan saya dulu. Di sini udah. Yang terjadi gapnya. Udah sportif ya. Saya nggak apa-apa, terserah Bapak mau menganggap seperti apa. Saya mau jelaskan dulu. Tolong hargai saya Pak Yoyo. Saya moderator. Tidak bisa. Jadi seperti ini. Karena kalau tahu seperti ini saya tidak mau. Yang ada gap dengan Pak Yoyo antara Bang Juma, terjadi gap itu karena ketika Bang Juma menjelaskan ya, Pak Yoyo ini tidak mau mendengarkan gitu loh. Itu yang jadi masalah gitu loh. Padahal Bang Juma mengatakan bahwa jika Yesus itu adalah firman, jika demikian bahwa Yesus adalah firman yang menjadi manusia, lalu apa bedanya jadinya dengan terang dari firman yang menjadi terang gitu loh di dalam kitab Berasyit pasal 1 ayat ketiga gitu. Kalau saya nggak nyebut Kejadian, saya pengennya Berasyit nyebutnya. Dalam kitab Berasyit pasal 1 ayat ketiga. Lalu cukup ya. Dari Yesus itu di mananya? Enggak, bukan cukup Pak. Bapak yang harus diam dulu gitu loh. Di sini karena saya melihat ada ketidakmengertian Bapak gitu loh terkait apa yang diargumentasikan oleh Bang Juma. Jadinya blunder ketika Bapak menjawab. Makanya saya mau berusaha membantu. Saya di sini fair. Saya moderator itu tugasnya cukup, tidak hanya mengatur ya, karena ini sudah tidak fair ya, tidak sportif, Bapak subjektif. Bapak subjektif jika seperti itu pandangannya di sini. Dan itu sangat tidak etis sekali kalau pandangan Bapak seperti itu. Saya hanya membantu menjelaskan apa yang diargumentasikan kepada Enggak, saya tidak butuh bantuan Bapak ya. Saya tidak butuh bantuan Bapak karena ini udah temanya sudah lain, materinya sudah lain. Sebenarnya masih nyambung, Pak. Masih nyambung. Ini kan terkait substansi ketuhanan Yesus. Apa yang Oke, udah. Terima kasih ya semuanya. Saya mohon diri. Saya udah tidak bisa kalau seperti ini caranya. Ya. Harusnya Bapak yang menjelaskan temanya apa, materinya apa, yang Bapak kemarin kan sudah itu apa gitu loh Pak. Kemarin saya lupa Pak, saya selalu berdialog dengan banyak orang. Dengan Erben itu saya bahas apa, saya sudah lupakan. Nah sekarang Bapak sebagai orang yang boleh dikatakan nantang saya untuk berdialog, silakan Bapak materinya apa yang ingin Bapak jajakan gitu loh. Yang menurut Bapak perlu untuk Bapak luruskan. Silakan. Saya sudah bilang saya cuma mau membahas apa yang sudah dibahas dengan Bapak Erben, tetapi ternyata kenyataannya berbeda. Ini sudah tidak sportif. Jadi tadi saya silakan. juga sudah mengatakan. Baik. Lah. Terima kasih ya. Saya duduk tenang. Bapak uraikan apa yang Bapak ingin sajikan malam ini. Silakan. Silakan Pak. Saya akan mendengarkan apa yang Bapak ingin uraikan. Silakan. Nanti di ujung baru saya angkat bicara.
Silakan Pak Yoyo. Silakan Pak Yoyo. Yang jadi keberatan Pak Yoyo di mana? Silakan Pak Yoyo. Kayaknya udah nggak ada deh. Masih ada Pak Yoyo Iswanto. Masih ada Pak Yoyo, masih ada. Ya. Silakan Bapak. Menurut Bapak saya keliru gitu memahami materi yang Erben bawa semalam itu. Keluar. Ya, keluar Pak Yoyonya ya. Ya, memang berat sih karena dan Tuhan mau Anda jadikan sebagai Tuhan memang berat gitu. Kalau keluar Pak Yoyo, nanti saya coba bertanya ke Bang Juma ya. Boleh Bang Juma? Siatu? Iya. Kenapa? Iya. Jadi saya tadi menganalisa semua karena narasumber dari Kristen nggak ada. Biar Bang Juma bisa juga menjelaskan. Bang Juma itu dituduh sok ngerti Bible. Iya. Terus kemudian menolak dan menyangkal Yesus adalah ada di Kejadian 1. Yang itu firman itu ya. Tolong dijelaskanlah Bang Juma. Kenapa Anda menolak sih Yesus itu adalah Tuhan pencipta? Silakan Ya, Bang Juma. Enggak bisa dong Bang. Bagaimana ceritanya ciptaan mau dianggap sebagai pencipta? Yesus itu ciptaan loh. Datanya banyak kan. Berapa kali harus kita menjelaskan kepada mereka bahwa Yesus itu adalah ciptaan Tuhan. Apa buktinya Yesus itu ciptaan? Dia manusia. Ayo. Ya, betul. Dia manusia. Orang gila mana di atas muka bumi ini yang menolak Yesus itu sebagai manusia? Jangan kelamaan gila napa? Yesus itu manusia, bukti dia adalah ciptaan. Sementara diterangkan bahwa Yohanes 7 nomor 28, memang kau mengenal aku yang manusia ini. Aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tapi oleh Dia yang tidak kau kenal. Berarti Tuhannya Yesus itu tidak dikenal. Sama seperti yang diterangkan oleh Al-Quran. Bahwa Tuhan itu tidak dikenal secara nyata seperti keinginan teman-teman Kristen bahwa Tuhan itu kayak mana. La tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwal latiful khabir. Allah itu tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat segala penglihatan itu, dan Dia yang maha halus, lagi maha teliti. Itulah Allah. Itulah yang diterangkan Yesus dalam Yohanes 7 nomor 28. Memang kau mengenal aku, tetapi yang mengutus aku kau tidak kenal. Gak bisa dikenal Allah itu seperti wujud, seperti makhluk, gak bisa. Nah, ini yang dicoba oleh teman-teman Kristen melalui kata firman mendudukkan utusan Tuhan sebagai Tuhan itu sendiri. Itu loh. Coba kita lihat tadi apa yang menjadi tameng, yang dijadikan tameng oleh saudara kita Pak Yoyo. 1 Petrus 3 nomor 18. Sebab Yesus Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Apakah itu benar? Tidak. Apa pembuktiannya? Lukas 24 nomor 36 dan seterusnya. Sampai nomor 44. Apa yang dikatakan di situ? Yesus makan ikan goreng. Bukti Dia bukan roh. Begitu loh. Dan roh tidak bisa dilihat. Lukas, Markus melihat Yesus terangkat ke langit. Gimana roh itu bisa dilihat? Tidak bisa. Berarti yang dilihat terangkat itu adalah manusia. Nah, ini dipaksakan menjadi Tuhan. Bukannya kita mau. Lah, Pak Juma ngawur aja. Izin Bang Juma. Izin Bang Juma. Ya, silakan. Izin Bang Juma. Banget. Ini Bu Utiwati Asal Mena siap japlak menggantikan aja. pemain ini. Gimana Bang Juma? Apa Bang Juma? Oh, silakan. Jangan sekarang, Silakan, sekarang Ibu besok Uti. aku tantang Pak Silakan. Juma. Besok. Ngawur Pak Juma, ngawur ajaran orang seenaknya jadi putar balik begitu. Loh, ini bukan Ya, saya besok, putar besok, balik, sekarang, Pak. sekarang Bu, saya lagi ada ini acara fakta. selesai capek. ini Ya, makanya fakta. besok tunjukin ya besok Ka- jam 8. Menurut Ibu yang bangkit itu roh. Yang makan ikan goreng itu roh. Nanti saya kasih tahu ya, saya kasih tahu. Jangan menyesatkan banyak orang, tempatmu tuh paling bawah di neraka, Pak. Oke. Yang menyesatkan kalau- itu Jangan yang pakai mengajak bahasa menyembah gitu lah, Bu. manusia, Ya Bu Uti. udah, nggak usah ngoceh besok. Tunjukin ya. Oke, saya mau Kita bertanya ke Bang Juma ngobrol dulu deh, Bu besok Uti ya. jam 8 Pak Memang Juma ya, jam menyakitkan 8. sih, tapi mau kayak Ya, mana nggak lagi, Bu menyakitkan. Uti? Topiknya Anda apa, telah Bu Uti? menyesatkan. Itu fakta. Ibu Uti, Kasihan Uti. saya, kasihan Topiknya sama apa Pak Ibu Juma. Uti? Topiknya apa Ibu Uti? Penyesatanmu udah Kasihan. gila-gilaan Pak Juma. Ibu Uti. Gila-gilaan Pak Juma. Biar Ya, tampar yang gila itu yang nanti. nyembah manusia, Bu. Sabar, Aduh, sabar, asal dunia. berdoa Terpancing. biar
Roh Kudus Apa, Bu tampar Uti? Bapak ya. Roh Kudus itu apa lagi? Ya, makanya besok Apa itu Roh Kudus, Ya udah besok Ibu Ti ya, Ibu Ti standby besok jadwalkan Siap. aja, hubungi saya. Topiknya apa? Isinya Hubungi apa saya ya? aja. Ya, Baik. itunya siapa Pak? Siapa Pak? Iya, Pak Hamdi, besok kita jadwalkan lah sama Bu Uti, tapi ya Bu Uti 28 jangan ya. berbincang kalau di sini mendengarkan Mas Zuman lagi Iya, berdiskusi. jangan kalau di tempat kami Anda laporkan ke polisi. Itu Loh. Nah, kalau itu kan sama Itu aja. Siapa yang lapor Ibu Uti? Framing ajaran orang seenaknya itu nggak benar. Aduh. Bapak. Aduh, Apa yang Ibu salah? Uti kemarin Silakan aja Anda kasih loh laporkan itu. saya. Tantang, makanya Silakan. tantang besok. Bu Kita di Uti. kita di persidangan kita bahas tentang Bible kalau mau. Makanya saya Silakan tantang aja. Pak Juma. Saya tantang Anda. Tapi ketika saya tidak salah, mau enggak kalian Ya, memenuhi tapi ingat ya, penjara? Jangan ngomong kayak begitu. Dikiranya saya ini penjahat apa melintir data-data. Dikirain kita ini tukang lapor apa? Loh kalian itu loh yang tukang lapor. Kami tahu siapa yang melaporkan di sini. Pak Lukas itu loh. Lukas Ricardo yang melaporkan Iya, kami. Itu Pak Tuh. Lukas itu sudah Langsung kami terangkat, buka aja di sini. ya. Itu Kristen lagi ya Pak Ade ya? Iya itu. Iya. Pak Di Lukas sini itu Kristen. ada buktinya Kak, ada saksinya, ada buktinya Kak kalau Ada kita buktinya, melaporkan. betul. Mana? Itu fitnah itu, Fatona itu Bu. Siapa itu tadi itu? Buti ini. Putih itu. Ngawur Jangan aja gitu itu. Makanya tinggalkan agama yang membuat kalian malu. Itu aja poinnya. Dia tadi terguncang. Mas Ada Juma, lagi? terguncang Ada lagi? itu. Ada lagi? Aduh. Yoyo, siapa? Uti, ada lagi yang lain? Bang Vivo baru masuk itu, baru masuk Bang Bang Vivo. Itu. Vivo, mesin rusak. Udahlah. Jadi sekarang kita ademkan dulu. Tadi kan topiknya itu Yesus dibangkitkan. Menurut Bang Juma itu Yesus bangkit sendiri atau ada yang bangkitkan? Kan sudah diterangkan Yesus itu Ya. dibangkitkan, Bang. Oke, dibangkitkan. Jelas itu ya, Oke. dibangkitkan oleh Tuhannya. Oke. Pertanyaan selanjutnya Bang Juma, pantaskah Tuhan dibangkitkan? Enggak lah, itu makanya aku bilang tidak masuk akal gitu loh. Oke. Jadi Yesus itu kalau dipaksakan, maka dia batal jadi Tuhan. Yohanes Tadi 5 bilang begini Mas Andi Mas Juma. Mau untuk mempelajari keimanan kekristenan itu akal manusia nggak nyampe. Loh, kalau kita nggak menggunakan akal manusia itu akal siapa yang kita gunakan? Akal monyet maksudnya. Bingung saya itu dengan pendapat teman-teman dari Kristen itu. Itu Ya. bagaimana pendapatnya itu? Akal manusia itu nggak nyampe katanya. Kalau nggak nyampe dalam mempelajari kekristenan, ya kembali ke kitab yang aslinya lah. Ke bahasa Hebrew-nya itu loh menurut saya. Jangan disalahkan akal. artinya nggak masuk akal, Bang. Akal ini kan mempergunakan akal. Masa akal nggak dipakai? Lah kita kalau nggak pakai akal pakai apa? Aduh, aku sampai enak tadi itu mendengar diskusinya Mas Juma dengan Yoyo tadi. Betul itu. Allah Baik, saya tanya lagi Bang Abraham. Juma izin ya. Sebelum Ya, selesai. Jadi setelah dibangkitkan, jadi Tuhan ini dibangkitkan. Tadi kan ada makan ikan goreng gitu ya. Iya. Kalau faktanya yang makan ikan goreng roh atau ada fisiknya Bang Juma? Ya jelas ada fisiknya lah. Oke. Artinya Tuhannya waktu itu masih punya fisik dong Bang Juma. Iya, ada fisik, Bang. Makanya dia perlihatkan. Nah, ini tanganku, ini Ya. kakiku, rabalah aku, kata Yesus. Apa roh bisa diraba gitu? Betul. Dan datanya di situ, Bang, di dalam Lukas 24, nomor 36, nomor 37. Dan mereka ketakutan karena mengira melihat hantu. Coba. Mengira berarti bukan hantu. Kalau bukan hantu apa? Manusia. Manusia. Data loh itu. Ya. Kita menistakan agamanya di mana? Kalau kita boleh pakai datanya Markus 16:19 itu kan terangkat sebentar. Terangkat dia ke surga tuh Bang Juma. Ya. Bersama fisik-fisiknya kita ikuti dulu ya datanya ya Bang Juma ya. Ya. Artinya Yesus sekarang di surga punya fisik dong. Nah, kata Meme Bos, salah satu debater Kristen, pada saat Yesus itu terbang ke surga, tubuhnya itu hancur. Jadi Yesus itu mengalami 2 kali kematian menurut dia. Tubuhnya hancur, melayang katanya itu tubuhnya hancur. Hancur tubuhnya. Orangnya sebentar lagi masuk kan, jam 10 Ya, jam kan, 10. jam 11 mau dialog dengan jadwalnya dia. Tanya sama dia. aja dia, jasad manusia Yesus itu kemana? Ini baru mau saya telepon Bang. Udah terkonsep. Kata dia, ketika dia mau ke surga, itu tubuhnya itu hancur. Jadi cuman rohnya yang naik. Dia kayak roket gitu loh. Kalau begitu Bang Juma berbeda sama Luga Ada Tambunan konten sama yang saya lain sama Martin Ale saya tanya. Itu sekarang Yesus itu punya fisik. Nah,
fisik ini roh Allah bergabung masuk ke dalam, gitu loh. Gimana Bang Juma itu? Yang pastinya kita umat Islam itu memahami bahwa Yesus ini sekarang di alam gaib bersama dengan jasadnya. Itu yang saya imani. Ya, sesuai dengan Mazmur 91. Dia diangkat, diperlihatkan, ya, diperlihatkan kekuasaan Allah kepada dia, ditidurkan. Betul. Itu loh. Oke Bang Handi, kita tutup dulu ya acaranya ya pada malam kali ini, dan nanti bisa dilanjut dengan bincang-bincang dengan Bang Juma ya. Nah, tadi kita sudah saksikan ya diskusi antara Bang Juma juga dengan Pak Yoyo ya, pembicara dari Kristen yang konteksnya ini WO ya, walk out. Tapi sudah lah gitu kan. Kan itu memang sering terjadi ya. Ketika ada yang berhadapan dengan Bang Juma menang WO itu sering gitu loh. Jadi kita sudah tidak asing lagi dengan fenomena-fenomena seperti itu. Nah, sebelum saya tutup, saya berikan dulu kepada Bang Juma untuk menyampaikan closing statement dalam diskusi malam kali ini dengan Pak Yoyo dengan tema Tuhan mana yang benar ya, seperti itu. Silakan tafadhol Bang Juma, saya persilahkan tempat dan waktunya. Baik, makasih banyak Dinda. Jadi ketika kita berbicara mengenai Allah, ya, bahwa Allah itu ketika ingin dikenal, Tuhan itu ketika ingin dikenal, diterangkan dalam Al-Quran. Yunazzilul malaikata birruhi min amrihi ala may yasha min ibadi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun. Itulah Allah memperingatkan kepada kita hambanya bahwa tidak ada Tuhan selain aku, maka hendaklah kamu bertakwa kepada aku. Nah, Allah seperti yang saya terangkan tadi, dia itu maha halus. Tidak bisa dilihat nyata di atas muka bumi ini, tetapi dia itu zahir, maha nyata, maha nampak. Ya, nyatanya Allah itu terlihat daripada adanya alam semesta ini. Karena adanya alam semesta ini bukti adanya Allah. Contoh, adanya seekor harimau itu bisa kita lihat dari jejak kakinya. Karena ada jejak harimau, maka kita pastikan harimau itu ada. Jejak Allah itu apa? Alam semesta ini. Inilah jejak-jejak Allah. Adanya siang dan malam. Adanya manusia diciptakan. Yang tadinya ada kemudian meninggal, menjadi tidak ada. Itulah jejak-jejak Allah bagi orang yang bertakwa, bagi orang yang berpikir. Tidak seperti dikatakan Tuhan dilahirkan, kemudian datang ke muka bumi, unyu-unyu, menjadi guru, lalu dibunuh. Itu bukan Tuhan, itu makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Tuhan itu tidak serupa dengan makhluk. Makanya di dalam kitabnya teman Yahudi, ya mungkin Adinda lebih tahu dari saya, dalam bahasa original teksnya seperti apa, itu diterangkan bahwa Tuhan itu tidak ada seorang yang menyerupainya. Tidak ada seorang yang sama dengan dia. Itu di dalam kitabnya orang Yahudi itu diterangkan kayak begitu. Jadi kita umat Islam itu memahami bahwa Allah berkenaan dengan apa yang diajarkan oleh Al-Quran itu sama yang saya uraikan tadi di pembukaan pertama, bahwa Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Allah itu maha suci dari hal-hal yang disifati oleh makhluk. Nah, sedikit lagi saya katakan Dinda, Al-Quran menerangkan Kul, dialah Allah yang Maha Esa. Kul huwallahu ahad. Lalu diterangkan lagi oleh Allah bahwa Allah itu maha suci gitu loh. Maha suci dari sifat makhluk, maha tinggi dari rendahnya makhluk, maha kuasa dari kelemahan makhluk. Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Qulil hamdulillah bal aktsaruhum la ya'lamun. Itulah Allah. Segala puji bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui. Jadi Tuhan itu yang benar itu yang seperti itu. Wa qalut takhazar rahman walada. Dan Allah itu ketika mereka mengatakan memiliki anak, Allah justru mengatakan lam yalid wa lam yulad. Ya. Allah menerangkan laqad ji'tum syai'an idda. Sungguh kamu telah membawa sesuatu yang sangat mungkar ketika engkau mengatakan
ittakhazar rahmanu walada. Tuhan itu mempunyai anak. Takadus samawati wa yatafattar minhu wa tanshaqul ard wa tahirrul jibalu hadda. Hampir saja, kata Ustaz Zugi, ya, hampir saja langit ini pecah, bumi terbelah, gunung-gunung runtuh. Ketika orang-orang kafir itu mengatakan Allah itu mempunyai anak, anda aulir rahmani walada. Dan kita umat Islam berlindung dari kesesatan dan penyesatan kaum-kaum yang seperti ini. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Begitu Adinda More Reski, guruku yang baik hati, ganteng dan masih muda. Silakan. Waduh, masih sebentar sebelum ke More Rizky dan akan ditutup, yang terakhir ini ya, saya beritahukan ke semua Iwan Villa, khususnya kepada donatur. Alhamdulillah masjid kita ini sudah hampir finishing ya, hampir finishing. Alhamdulillah. Hampir finishing, jadi tinggal perapian saja, perapian sama pembuatan pemasangan ya, bukan pembuatan, pemasangan antara pintu. Maksudnya dan mau dibakar, Bang? Ya, ini saya beritahukan, jadi laporan kepada saudara-saudara saya yang telah turut beserta berdonasi ya. Ini alhamdulillah sudah ya kurang berapa persen gitu ya, 5% atau 3%. Tetapi nanti setelah ini finish kita akan resmikan. Kapan dan di mana kita resmikan nanti kita akan bahas lagi. Yang jelas di laporan dari pihak Blora sana, dari Desa Kepo, udah pintunya sudah selesai, mihrabnya hampir dipasang ya. Nah itu perkembangan terakhir. Terus pondasi sudah kita uruk semua, sudah full, tinggal kita plester gitu aja. Setelah itu sudah clear, tinggal pengecatan. Yang terakhir pengecatan teman-teman. Pengecatan mungkin sekitar 2 atau 3 hari. Setelah cat selesai, saya nyatakan itu finish, sudah finishing. Tinggal kita ini perlu donasi sedikit untuk ini penyerahan, karena dalam penyerahan ini kami insya Allah kami akan mengundang mungkin Pak Gubernur ya, Mas Andi, Pak Gubernur mungkin kita undang berikut instansi-instansi yang terkait. Jadi untuk itu donasi masih tetap saya buka ya, kita buka ya. Gimana Mas Andi? Mudah-mudahan live ini didengarkan oleh Muspida, Pemda tingkat 1 Jawa Tengah, protokoler tentunya. Kami akan mengirimkan surat dengan resmi sambil pendekatan ke protokoler secara personal. Mudah-mudahan beliau atau Gubernur Jawa Tengah, Mas Ganjar, bisa hadir di daerahnya sendiri. Itu harapan kami. Semoga suara ini terdengar sampai ke beliau. Makasih Pak Jul. Ya, terima kasih Mas Andi. Ya itu loh penjelasan-penjelasan. Jadi tinggal inilah sentuhan terakhir, terus habis itu kita kumpul lagi untuk penyerahan masjid ini dari JCC ke masyarakat setempat. Insya Allah kami akan undang ya instansi-instansi yang terkait, pejabat-pejabat terkait, bahwa inilah sumbangsi kami yang di JCC dan juga sumbangsi daripada saudara-saudara saya yang rela berdonasi ya, berdonatur ke masjid tersebut. Insya Allah mungkin kita secepatnya lah ini. Andai kata nanti ini sampai terlambat, mungkin habis Lebaran kita resmikan, kita serahkan ya. Tapi kalau waktu terkejar, insya Allah pertengahan bulan ini ya, sebelum masuk bulan puasa, kita akan masih kejar-kejaran dengan waktu kita ini. Itu informasinya, Mas Andi dan juga teman-teman yang lain. Silakan, terima kasih, Mas Rizky. Ya, oke, kalau begitu izinkan saya juga menutup dengan satu saja ayat suci Al-Quran ya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Qul famay yamliku minallahi syai'an in arada ahyulikal masih ibna Maryama wa ummuhu mamang fil ardi jami'a wa illahi mulkus samawati wal ardi wa ma bainahuma yakhluqu may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ya, saya juga mohon maaf kepada Iwan Villa semua yang menyaksikan di live chat ya, baik juga pada para partisipan yang ada di Zoom Yayasan Jujahidi Cakrawala yang bekerja sama juga dengan Lentera Rohani Institute dan MMCI Makassar ya yang sudah menyaksikan. Semoga apa yang ditampilkan dalam dialog pada sesi kali ini bisa menjadi manfaat dan menjadi berkah untuk Ikhwan Fillah semua, amin ya robbal alamin. Dan saya memohon maaf jika ada salah-salah kata, karena kebenaran hanya datang dari Allah. Saya ucapkan akhir kata,
Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum Zulfikar bisa saya tutup, itu ada King David sama Nesia Toga Torop itu ya, silakan naik ke Zoom, link sudah saya kasih di Zulfikar Official ya. Silakan masuk ke Zoom kita. Kalau kamu punya keilmuan, nggak usah ngeplot, nggak usah nyepam di live comment. Tunjukkan keilmuan kamu. Di sini ada Mas Juma, ada Maulana Rizky, ada Mas Sandi, ada Zulfikar Official juga, ada Salamat Al Sehat. Siap untuk berdiskusi dengan kalian. Silakan yang merasa punya kemampuan, terutama dari pihak Oten yang selama ini saya pantau, kemampuannya aduh super duper nggak ada ya. Silakan naik. Kita tunggu sampai beberapa detik ya. Silakan, itu pin sudah ada itu, saya pin itu ya.